tidak pernah dihargai gitu loh. Keterlibatan pemuda daerah dalam segala aspek pembangunan baik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami masyarakat adat Pasir. Tentunya melibatkan masyarakat adat dan masyarakat Penajam Pasir Utara. Jadi kami untuk sementara ini punya keraguan sampai IKN ini lagi yang membunuh kami. Penajam Pasir Utara menjadi ibu kota negara. Sepaku jadi Nusantara. PPU jadi apa? Kecamatan Sepaku diambil alih oleh negara. Kaltim yang menjadi provinsi Kabupaten Penajam Pasir Utara dapat apa? Tidak hanya itu, Kutai Kartanegara juga menjadi bagian dari ibu kota negara bernama Nusantara. Kita semua jadi apa ketika IKN hadir dan beraktivitas di daerah kita? Penajam Pasir Utara punya banyak cerita tentang kondisi hari ini, kecemasan tentang masyarakatnya. Kita akan tanya orang-orang atau masyarakat Penajam Pasir Utara, khususnya masyarakat adat, kondisi apa yang mereka harapkan dengan hadirnya IKN. Terlebih lagi undang-undang yang hari ini sudah hadir untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi ibu kota negara. Ada hal yang paling mesti dipahami. Badan otorita hari ini menjadi hal yang menarik dibahas di tingkat nasional. Mencuat 4 nama. Negara harusnya berpikir untuk menentukan orang-orang yang betul-betul pas untuk daerah tercinta. Untuk menentukan orang-orang yang betul-betul menjadi kepala badan otorita. Attitude sangat dijunjung tinggi di negeri kita. Seberapa cocok orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk badan otorita? Ikuti terus Sampul Said. Kita akan tanya orang-orang yang punya kompetensi untuk menjawab siapa saja yang layak menjadi badan otorita. Apa kabar Paman? Kabar buen. Alhamdulillah. Paman, Paman sebagai ketua lembaga ketua Laskar Pertahanan Adat Pasir. Gitu Paman ya? Iya. Jadi gini Paman, apa sih yang diharapkan masyarakat kita, terus kan kita juga ini masuk dalam wilayah IKN, bertepatan tinggal di Kecamatan Sepaku juga. Gimana Paman? Ya, mungkin saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kabar taka. Nah, jadi sebenarnya apa yang dimaksud, apa keinginan masyarakat, khususnya masyarakat adat Pasir ini sebenarnya sederhana saja. Pertama itu ya dilibatkanlah dalam setiap mengambil keputusan atau rapat-rapat pengambil keputusan. Itu selama ini kami tidak pernah dilibatkan dalam permasalahan itu. Terus itu juga masalah tamu-tamu, kadang tiba-tiba aja datang tanpa kudu nuwun, bahasanya permisi, tabe bilang orang Pasir kan. Nah itu ya, jadi kami di sini merasa seolah-olah sebagai pemilik wilayah atau pemilik rumah ini tidak pernah dihargai gitu loh dengan adanya tamu-tamu seperti itu. Baru satu kali terjadi ketika kunjungan Kapolda Kalimantan Timur yang kita diajak diskusi. Selebihnya kami tidak pernah dilibatkan dalam setiap permasalahan. Artinya memang kurang dilibatkan masyarakat kita ya? Ya, bisa dibilang seperti itu, memang kurang dilibatkan memang. Selain untuk keterlibatan, kan
biar bagaimanapun kan ini negara sudah menentukan sikap posisi kita di di Kecamatan Sepaku jadi IKN atau ibu kota negara. Apa yang kita harapkan untuk generasi kita, generasi anak muda kita yang ada di Penajam Pasir Utara, khususnya di wilayah kita? Ya kita berharap banyak. Dengan adanya ibu kota ini kita sekarang sudah tidak mungkin lagi menolak namanya pemerintah kan. Artinya apa yang telah dicanangkan itu sudah menjadi otoritas dari pemerintah dan kita tidak mungkin menolak itu. Cuman kita itu punya harapan dan keinginan ketika terjadi pembangunan di segala lini, perkotaan dan sebagainya, jangan hanya kotanya jadi bangun. Tolong anak-anak kami SDM-nya itu diikut ditingkatkan juga. Artinya SDM-nya dibangun seperti kota yang mau dibangun saat ini. Itu Paman. Ya. Ini kan banyak hadirnya investor, bakal banyak hadir pengusaha-pengusaha, yang banyak keterlibatan SDM kita atau orang-orang daerah kita. Sejauh mana sih saat ini kan sudah ada mulai kegiatan, ada nggak andil atau ada nggak teman-teman itu dipanggil? Ya, sejauh ini setahu saya selaku Ketua Laskar Pertahanan Adat Pasir mungkin sudah 3 bulan. Selama ini kita tidak pernah diajak atau dilibatkan dalam aspek pembangunan atau segala macam. Baik itu rapat-rapat, kita belum pernah diajak diskusi masalah itu. Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Tiba-tiba sudah ada investor masuk, kontraktor sudah ada. Nah, kita tidak tahu apa-apa itu, belum tahu sama sekali. Sudah ada banyak kegiatan Paman ya. Salah satunya di bendungan itu ya. Ya, kalau bendungan itu kan memang sudah proyek lama kan. Iya. Nah, terus ada kegiatan-kegiatan lain nggak Paman di sini yang hari ini memang ya kita kurang dilibatin? Ya ada, yaitu yang setahu saya sudah ada 3 kontraktor yang menangani proyek IKN itu. Nah, saya tahunya ketika kami dengan Pak Musa, Ketua LAP, berkunjung ke titik 0 IKN, ketika diundang sama Kapolda Kalimantan Timur, di situ kami tahu sudah ada kegiatan di dalam. Sementara kami tidak pernah ditembusi atau diberitahu bahwa itu sudah mulai berjalan. Dan tidak ada sama sekali masyarakat kita, khususnya suku asli kita atau daerah kita yang ikut di situ. Bisa saya pastikan tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada. Paman, sesuai undang-undang IKN yang sudah disahkan kemarin, kan ada 4 nama lembaga ini kan, badan otorita ini kan banyak, bahkan ada pemerintahan sendiri nantinya akan ditunjuk oleh pemerintah pusat. Ada beberapa nama yang mencuat yang bakal menjadi kepala otorita, dan keempat-empatnya bukan orang Kalimantan Timur atau bukan orang yang cukup familiar di Kalimantan Timur, bahkan mengetahui persis kondisi daerah. Bagaimana pandangan kita? Ya, kalau saya itu lebih berharap bahwa yang jadi badan otorita itu adalah orang daerah. Artinya dia tahu permasalahan, tahu wilayah. Nah itu, jadi saya selaku orang tua atau ketua LPAP tetap menginginkan ada orang-orang kita yang dilibatkan dalam badan otorita tersebut. Kita seperti kami juga punya orang-orang yang ya SDM-nya bisa samalah dengan orang-orang dari Jakarta sana. Artinya bisa lah, bisa ya, seperti Pak Yusran, mantan Bupati PPU waktu itu. Terus ada juga Pak Andi Raha. Itu kan walaupun dia orang luar tapi dia sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Ya kita mengharap intinya harus ada orang kita lah.
Jangan orang Jakarta semua. Gimana pandangan kita untuk nama Nusantara sendiri? Nah, jadi sebenarnya saya kurang setuju kalau hanya nama Nusantara itu. Karena bagaimanapun setiap wilayah atau daerah itu kan punya sejarah dan histori. Jadi saya pribadi mengharapkan supaya nama itu bukan dihilangkan, nah, tetapi ditambah. Karena Borneo itu adalah nama daripada Pulau Kalimantan dan pulau yang terbesar khususnya di Indonesia. Nah, saya mengusulkan dan mudah-mudahan ini tidak menyinggung atau yang lain. Saya mengusulkan bahwa nama Istana Kepresidenan itu adalah Borneo Nusantara. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Nah, mudah-mudahan ini bisa mewakili khususnya rakyat Kalimantan. Terima kasih. Mas Eko, nama lengkapnya siapa, Mas? Eko Supriyadi. Eko Supriyadi. Iya. Mohon maaf ini ganggu nih, Mas. Sekarang kan Penajam Pasir Utara itu ditunjuk menjadi ibu kota negara yang namanya Nusantara. Apa nih yang diharapkan anak-anak muda daerah kita tentang hadirnya ibu kota negara ini? Ya, jadi harapan kita sebenarnya yang pertama kita ingin keterlibatan pemuda daerah dalam segala aspek pembangunan, baik maupun persiapan maupun pembangunan rencana IKN, agar melibatkan anak-anak muda yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara khususnya, seperti itu. Bang, sudah dengar nama Nusantara? Iya. Sudah dengar ya nama Nusantara ya. Terus bagaimana pandangan kita? Seberapa nerima kita nih Nusantara? Nama Nusantara yang disodorkan oleh beberapa yang mencuat ya, bukan mencuat, sudah ditetapkan Mahkamah Nusantara. Ya, kalau Nusantara sendiri itu kan pilihan Bapak Presiden Jokowi terhadap nama ibu kota baru. Kalau saya sih sah-sah saja, nggak terlalu jadi masalah terkait hal itu. Mungkin yang paling saya soroti terkait masalah pemberdayaan pemuda, terus perempuan, anak, terutama di pendidikan mereka, karena kita tahu sendiri di wilayah PPU sendiri banyak sekali setiap tahun kita memproduksi anak-anak SLTA atau lulusan SLTA yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas, dan ini butuh keseriusan pemerintah pusat terkait masalah SDM dari masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Udah baca undang-undang belum, Bang? Tentang bahwa Sepaku berpisah dengan Penajam Pasir Utara. Gini, implikasinya itu kan ada kemungkinan besar kita terpisah, jomblangnya pembangunan antara daerah dengan IKN nantinya itu akan terlihat. Terlebih lagi kondisi daerah kita sekarang lagi krisis-krisisnya nih. Gimana pandangannya, Bang? Kalau saya melihat IKN dengan badan otoritas sendiri itu butuh, jadi wilayah penopang itu juga butuh perhatian khusus dari pemerintah pusat. Bukan hanya IKN-nya saja yang dibangun, tapi wilayah-wilayah penyangga yang ada di Provinsi Kalimantan Timur itu butuh diperhatikan, karena penyangga ini juga salah satu penyangga ini Support ya, sebagai support IKN, baik itu dari pangan dan segala macamnya dari penyangga. Jadi harapan kita dengan terbangunnya IKN itu bukan hanya IKN-nya saja, badan otoritasnya saja atau wilayah IKN saja yang dibangun, tapi penyanggahnya juga turut dibangun agar kesenjangan pembangunan itu tidak terjadi di wilayah
penyanggah maupun IKN sendiri seperti itu. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir dan yang paling menarik saya pikir. Sudah dengar kabupaten kita jadi ibu kota negara, terus bahkan Abang juga bagian dari orang yang hari ini fokus bicarain tentang masalah itu ya. Khususnya bicara tentang adat kita. Nah, karena Abang tadi nyampaikan itu badan otorita, ya gini Bang, ada beberapa informasi yang mencuat bicara tentang otorita. Otorita itu ya dia kan nanti ada kepala otorita, dan di tingkatan nasional itu ada 4 nama yang mencuat, dan sayangnya orang Kalimantan nggak ada kayaknya Bang. Nah, yang pertama itu ada Bambang Permadi Brojonegoro, terus kemudian ada Ahok, terus kemudian ada Tumiana, terus kemudian Abdul Azwar Anas. Ya. Nah, ada 4 nama di atas, tapi yang mencuat di tingkatan nasional. Nah, tokoh daerah, tokoh Kaltim ini tidak ada sama sekali mencuat di permukaan. Bagaimana pandangan Abang sebagai pemuda adat ya? Siap. Kalau pandangan saya sih ini terkait masalah badan otorita, kita bersepakat itu hak otoritasnya Bapak Presiden Jokowi. Ada 4 nama yang muncul, tentunya tidak terlepas dari kepentingan politik juga kalau menurut saya. Dan kalau ditanya harapan kami sebagai anak Kaltim, pemuda adat yang ada di Kaltim, kami sih berharap badan otorita itu memang mengakomodir kepentingan daerah, terutama di Kabupaten Penajam Pasir Utara, karena tidak semua tokoh-tokoh nasional tadi yang disebutkan, ada 4 orang itu paham dengan isu yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, terutama isu masyarakat lokalnya, isu masyarakat adatnya. Ini menjadi atensi khusus sebenarnya yang perlu dapat perhatian nanti dari badan otorita, masalah masyarakat adat dan masyarakat lokal sendiri yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bang, ini ada 4 nama. Di antara 4 nama itu mana yang paling memungkinkan? Kan ada informasi mencuat nama Ahok. Iya. Sepakat tidak dengan Ahok? Ketahuan nih Bang. Iya. Kalau Ahok, saya sebenarnya kagum sama Pak Ahok. Jadi kalau saya lihat kemarin di beberapa media nasional itu bahwa PDIP sendiri merekomendasikan nama Bapak Ahok sebagai badan otorita. Kalau saya sih dari keempat nama memang kalau saya lihat yang paling berpeluang besar memang Bapak Ahok seperti itu. Jadi sepakat ini kalau disupport sama Ahok? Dalam tanda kutip. Jadi tentunya baru-baru ini kan kita melihat ada isu nasional masalah Edi Mulyadi, yang mana bahasa atau ucapan itu yang kadang kurang tepat, dan itu saya melihat di Bapak Ahok juga. Ketika mungkin nanti ditetapkan menjadi kepala badan otorita, beliau juga harus menghargai adat istiadat yang ada di sini, bahwa ada attitude yang mesti dijaga. Lisan dan segala macam itu perlu diperbaiki seperti itu. Kalau masalah menerimanya, saya menerima dengan catatan bahwa beliau harus bertutur kata yang baik ketika menjadi kepala badan otorita seperti itu. Oke, terima kasih. Siap. Bang Eko. Paman Aji Sopian. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kabar taka? Alhamdulillah. Izin Paman, mau tanya ini, sebagai masyarakat lokal di daerah kita, apa yang kita harapkan dengan hadirnya ibu kota negara di daerah kita? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bisa kabar taka? Dengan hiruk pikuknya IKN ini, semua mata seluruh Indonesia bahkan dunia tertuju ke Sepaku.
apalagi dengan diundangkannya rancangan undang-undang IKN pada tanggal 18 Januari 2022 secara resmi menyatakan bahwa Sepaku dan sekitarnya, Penajam dan Kutai sebagian menjadi bagian wilayah ibu kota negara. Mungkin ada yang menyambut dengan senang, ada yang menyambut dengan sedih, ya bermacam apresiasi lah, ada atau ya bermacam-macam lah. Artinya senang bahwa tempat kita semakin maju dan dapat bersainglah dengan secara pembangunan apa segala macam. Tetapi ada kesedihan juga bahwa semakin berkembangnya satu daerah, artinya ada hal-hal yang mungkin tertinggal atau hal-hal yang terlupakan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami masyarakat adat Pasir, khususnya di lingkungan Kecamatan Penajam Pasir Utara ini, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Karena ini kita bicaranya secara skup nasional, artinya ini adalah kepentingan negara, kepentingan nasional. Tetapi yang perlu diingat bahwa meletakkan IKN ini berada di suatu daerah yang dimana ada masyarakat lokalnya, yaitu khususnya masyarakat adat Pasir. Nah, ini ada kekhawatiran jelas, karena mungkin persaingan dan segala macam lah untuk itu. Nah, yang perlu diingat, pembangunan ini bukan hanya semata-mata untuk kepentingan satu atau dua orang atau golongan tertentu, tetapi adalah golongan secara menyeluruh. Tetapi tidak arif juga atau tidak bijaksana juga bila pembangunan ini akan menghilangkan suatu peradaban atau menghilangkan suatu anak bangsa, lenyap secara perlahan ataupun dilenyapkan secara paksa. Karena berbicara secara nasionalisme, secara nasional. Artinya kita tidak akan orang selalu berbicara ini bukan kepentingan daerah lagi, tapi kepentingan nasional. Nah, ini yang menjadi kegelisahan daripada masyarakat kami ini. Apa yang dapat kami perbuat? Pertanyaan kan seperti itu. Apa yang dapat kami berikan? Apa yang dapat kami lakukan? Ini semua timbul pertanyaan apa segala macam. Kami masyarakat adat telah melakukan rumusan atau mengajukan suatu unek-unek kepada pada saat itu pansus IKN. Di pansusnya ya? Ya, pada saat pansusnya. Artinya semua pemikiran, semua unek-unek atau apapun yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat telah kami tuangkan dan kami berikan kepada pansus. Demikian juga dengan Kesultanan Pasir juga memberikan masukan-masukan, kemudian memberikan pemahaman kepada anggota dewan. Ini loh kehendak daripada masyarakat adat kami. Tetapi ya di dalam kondisi seperti ini, karena berbicara kepentingan nasional, artinya tidak semua diakomodir, artinya tidak semua yang bisa diterima masuk. Tetapi secara hierarki atau secara fakta dan kenyataannya, ini loh yang bisa kami sampaikan kepada pemerintah melalui dewan, melalui apapun segala bentuk. Apa yang paling tebal, apa yang paling jelas bisa kita harapkan terkait tentang masalah keinginan masyarakat kita? Ya jelas, artinya pembangunan itu kan ada sesuatu yang dibangun, ya, atau ada sesuatu yang dikembangkan. Kalau pembangunan salah satu sisi saja, berarti kan hanya kepentingan secara fisik, berarti kan ada yang dikorbankan. Artinya jangan sampai hanya satu yang kita fokuskan tapi terlupakan bagian yang lain. Contoh misalnya kehidupan sosial masyarakat itu bagaimana? Karena terus terang saja, karena bicara ibu kota atau segala macam, ini kan sudah bicara nasional, internasional. Semua pemikirannya ya pemikiran yang terbuka. Sedangkan di dalam
IKN itu sendiri ada masyarakat. Ya mungkin mohon maaf saja, ya mungkin secara kependidikan, secara pengetahuan, secara strata kehidupan itu masih di bawah. Nah, ini yang perlu dijaga. Jangan sampai kedatangan IKN ini malah menghancurkan tadi kehidupan masyarakat tadi, menghidupkan peradaban mereka, peradaban kami masyarakat adat pasir ini. Apalagi didengung-dengungkan IKN ini kan sudah ditetuskan namanya Nusantara. Artinya Nusantara itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Talaut. Artinya kumpulan seluruh bangsa ada di Nusantara itu. Tetapi bila salah satu peradaban bangsa, suku bangsa, khususnya bangsa pasir, hilang secara perlahan ataupun dipaksa, berarti bukan Nusantara lagi namanya. Ya mungkin entah Nusa apa Nusa yang diantarkan atau apalah. Ini jadi catatan, atau Nusantar saja bisa jadi. Karena ada sesuatu peradaban yang hilang. Jangan sampai seperti itu. Cukuplah kita berkecermin kepada saudara-saudara kita yang di DKI Jakarta dulu. Mereka selalu mendengungkan. Itu yang menjadi konsen kami. Jangan sampai seperti itu akan terulang di tempat kami. Nah, itu yang jadi atensi kami. Paman, untuk bicara tentang badan otoritas sendiri, kan ini sudah mulai nih, ada beberapa nama muncul, cukup populer juga bahkan di tingkat nasional, naik ke permukaan. Bahkan dari 4 nama itu bukan orang yang cukup familiar dan memahami benar kondisi daerah. Bagaimana pandangan masyarakat kita? Ya, memang mencari pemimpin itu susah. Itu ya. Berbanyak pertimbangan, latar belakang segala macam. Memang yang mungkin kita lihat di media lah, media sosial, media TV apa segala macam atau apapun, memang santer empat nama lah. Mungkin saya sudah tidak perlu sebutkan, itu sudah menjadi bahan konsumsi publik. Artinya apa? Pemimpin itu bukan hanya kepentingan politiknya saja yang perlu diperhatikan. Bagaimana bisa berinteraksi dengan segala lapisan, terutama lapisan masyarakat yang terdekat, yaitu masyarakat adat pasir dan masyarakat-masyarakat yang lainnya yang sudah lebih mendiami atau lebih terdahulu ada di sekitaran ibu kota negara itu. Sebenarnya sih untuk menjadi seorang pemimpin itu ya bukan hanya terbatas 4 atau bahkan bisa lebih, itu tidak ada persoalan gitu loh. Semakin banyak nama artinya semakin banyak pilihan. Ada rekomendasi nama nggak, Paman, untuk bicara tentang badan otoritas sendiri? Ya sebenarnya kalau rekomendasi nama itu banyak, ya kan. Banyak. Selain untuk pemimpin-pemimpin nasional, ya mungkin ada yang lain-lain lah. Misalnya, mohon maaf saja, misalnya kayak Ridwan Kamil, juga orang-orang, ya mungkin kita tahu lah track recordnya untuk membangun suatu kota atau suatu pemerintahan. Yang selain disebutkan yang 4 tadi, nama tadi, sebenarnya orang daerah pun sebenarnya mampu. Kita contohkan saja Bapak Azwar Anas. Dia kanlah mantan bupati di Banyuwangi. Bisa diorbitkan secara nasional. Artinya orang-orang daerah pun jika diberi kesempatan, diberikan peluang, sebenarnya sih juga mampu. Untuk orang daerah, contoh misalnya Bapak Rizal Effendi, bekas wali kota Balikpapan. Kemudian Pak Sari Jaang, bekas wali kota Samarinda, ataupun pemimpin-pemimpin dari Kalimantan yang lain mungkin. Iya, Ireto Lamri gitu ya. Termasuk Pak Ireto Lamri, kemudian Pak Teras Narang. Artinya putra-putra daerah untuk Kalimantan sendiri ini sebenarnya banyak potensi besar. Tinggal diberi kesempatan dan kemauan dari pemimpin kita. Kemudian bisa saja dari pemimpin yang lain lah, atau mungkin Kesultan kami, Sultan Pasir, Muhammad Jarnawi. Beliau juga orang berpendidikan dan juga seorang anggota dewan. Artinya peluang-peluang itu kita bicara kesempatan yang sama. Kalau memang tidak bisa sebagai ketua otoritanya, paling tidak wakil atau deputi-deputinya diisilah orang-orang daerah untuk bisa bersinergi dengan artinya kan orang-orang ini kan sudah pernah dengan pemerintah pusat, orang daerah sendiri, karena beliau adalah seorang pemimpin daerahnya, artinya berhubungan dengan orang-orang di pusat. Tinggal kemauan politik, kita tidak bicara kemauan politik, tapi kemauan untuk bisa memberi kesempatan kepada putra-putra terbaik Kalimantan untuk memimpin daerah ini sendiri.
Itu. Kemudian apalagi ini kan awal-awal pembangunan. Artinya ya mungkin infrastruktur atau sosial kemasyarakatan atau sumber daya yang lain, sumber daya manusianya, pendidikan dan segala macam. Ini bukan kita bicara tatanan politik, tapi tatanan pembangunan. Artinya orang-orang yang punya background ya masalah landscape, masalah arsitektur, yang lain-lain bisa, karena banyak yang stafnya atau tenaga-tenaga ahlinya bisa saling berkoordinasi. Artinya pada tahap awal ini adalah tahap pembangunan fisik dan infrastruktur. Mungkin Pak Basuki sendiri bisa menjadi otorita karena dia sebagai Menteri PUPR, artinya lebih paham masalah ini Dan bahkan sering berhubungan dengan masyarakat kita dan sering bolak-balik. Saya rasa lebih beliau juga kalau bicara nasional juga bisa untuk itu gitu loh. Nah itu salah satu pemimpin-pemimpin. Jadi bukan hanya terkait pada 4 yang sana sebagai dimunculkan, itu boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi tolong kita melihat secara keseluruhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Izin Ketua, terkait IKN, sedikit isu IKN. Apa yang diharapkan dari masyarakat adat sendiri, terkhusus bicara tentang hadirnya IKN? Ya, jadi yang pertama dengan acara pengukuhan hari ini tentunya kami mengajak semua pihak, khususnya masyarakat Penajam Pasir Utara, untuk selalu mendukung IKN, pemindahan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan berharap agar pemerintah pusat atau pemerintah khususnya Pak Presiden Jokowi agar memperhatikan khususnya masyarakat adat dan juga masyarakat Penajam Pasir Utara. Perhatian khusus apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat adat? Perhatian khusus apa yang harus diberikan pemerintah pusat ke masyarakat adat? Ya tentunya melibatkan masyarakat adat dan masyarakat Penajam Pasir Utara dalam hal baik itu pembangunan dan juga jenis bangunan yang ada di nantinya akan dilaksanakan di IKN. Tentunya harapan kami melibatkan masyarakat Penajam Pasir Utara secara umum dan masyarakat adat pasir secara khusus. Hal yang paling penting saat ini dibutuhkan masyarakat menurut LAP sendiri, apa yang dibutuhkan masyarakat kita? Tentunya selalu berkomunikasi terus dengan lembaga adat sebagai tuan rumah IKN, dengan masyarakat asli IKN. Tentunya harapan kami berkomunikasi dengan lembaga adat. Apapun kegiatan nanti akan dilaksanakan di IKN, tentunya selalu melibatkan lembaga adat pasir. Untuk peningkatan SDM sendiri sudah pernah disampaikan tidak? Sudah pernah pada saat dialog dengan Pak Presiden, semua rekomendasi dari masyarakat adat sudah diserahkan dengan Pak Presiden. Sudah ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan. Boleh kasih bocoran Ketua? Rekomendasinya apa aja? Termasuk hutan adat dan juga termasuk pembuatan istana Kesultanan Pasir dan juga Kesultanan Kutai. Ada dorongan agar bangunan-bangunan IKN itu harus ada ornamen adat pasir, Pak? Iya, tentunya itu dari beberapa rekomendasi itu sudah lengkap di situ, termasuk motif-motif ornamen masyarakat adat pasir khususnya, nama-nama jalan, nama-nama bangunan itu sudah ada di rekomendasi. Sudah disampaikan ke Pak Presiden? Sudah. Oke, izin Paman, informasi terkait tentang masalah IKN sendiri. Bagaimana masyarakat adat kita di Kecamatan Sepaku yang hari ini ditunjuk jadi ibu kota negara? Kalau Kecamatan Sepaku untuk sementara ini kita masih penuh dengan tanda tanya ya, karena kami belum mendapatkan kepastian dari pemerintah apakah hak-hak masyarakat adat yang ada di Kecamatan Sepaku itu bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah atau hak-hak kami tidak dihilangkan. Itu kan kami belum mendapat kepastiannya dulu. Jadi kami untuk sementara ini punya keraguan atau punya kekhawatiran ya terhadap IKN ini. Bukan semata-mata
kata kami menolak, tapi untuk sementara kami memohon kepada pemerintah apabila terjadi itu IKN di sana, maka kami mohon masyarakat adat yang ada di Kecamatan Sepaku itu hak-hak kami, tempat kami tinggal, tempat kami bercocok tanam, itu kalau bisa diinklap, dipertanggungjawabkan, ada memberikan legalitas, kekuatan hukum yang sah. Itu harapan kami. Kalau itu diakui oleh pemerintah, keberadaan kami masyarakat adat di Sepaku itu diakui, ya, dan hak-hak kami diakui oleh pemerintah, maka kami legowo menerima IKN ke daerah kami. Apa yang kita harapkan dengan hadirnya IKN di PPU, khususnya untuk masyarakat adat sendiri? Ya, harapan kami sih kemakmuran, tapi ini kan hanya sekedar keinginan kami, tapi belum tentu kan dari pemerintah kita belum dapat jawaban yang optimal atau kepastian hukum ya untuk masyarakat adat. Ya, kami karena masyarakat adat ini banyak yang mempunyai lahan tidak mempunyai legalitas. Jangankan legalitas, status tanah kami aja yang ada di Kelurahan Sepaku itu masih statusnya KBK, belum dilepaskan kepada masyarakat gitu. KBK itu artinya kawasan budidaya kehutanan gitu. Jadi itu yang menjadi kami punya keraguan. Yang lalu-lalu saja kami tidak diperhatikan. Tapi mudah-mudahan kalau terjadinya IKN, Pak Kepala Negara kita, Pak Presiden, Pak Joko Widodo sangat memperhatikan kami. Itu harapan kami. Karena saya tahu kalau program Pak Presiden sangat baik sekali. Saya nggak tahu kalau oknumnya yang di bawah ya bisa menutup-nutupi apa yang kami inginkan. Karena selama ini untuk di Kelurahan Sepaku aja surat-surat tanah orang adat itu nggak punya legalitas yang namanya sertifikat. Status tanah aja ya tadi KBK. Orang di APL-kan semua. Makanya yang selalu saya paparkan setiap ada wartawan, kami ini dari warga masyarakat adat ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mudah-mudahan ini adanya IKN, pemerintah kita bisa memperhatikan kehidupan kami, karena sudah mata pencarian kami sudah hilang semua. Satu-satunya peninggalan orang tua kami hanyalah tempat kami tinggal dan kami bercocok tanam. Kalau itu dihilangkan, tidak diakui, maka kami hidup seperti apa nantinya. Ya, itu aja harapan kami. Mudah-mudahan pemerintah memberikan suatu jaminan buat kami, masa depan kami. Itu harapan kami. Untuk SDM sendiri, Pak, bagaimana nih? Apa yang kita harapkan untuk peningkatan SDM di masyarakat lokal sana? Itu juga masalah SDM. Kami juga berharap kepada pemerintah dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa memperhatikan biaya atau beasiswa buat anak-anak kami. Karena kami terus terang saja SDM kami sangat rendah. Ya. Kami punya SDM rendah, finansial kami rendah ya. Jadi harapan kami mohon pemerintah betul-betul memperhatikan keberadaan kami, kekurangan kami. Itu harapan kami. Nanti ke depan mudah-mudahan pemerintah ini betul-betul memperhatikan kehidupan kami, anak-anak kami, anak cucu kami ya. Itu sekali. Keluh kesah ini sudah disampaikan ke wakil rakyat kita, Pak? Untuk ke wakil rakyat, sebelum IKN sudah kami sampaikan. Sampai sekarang pun belum ada terrealisasi. Bahkan kami memohon tanah kami untuk di APL-kan dan untuk disuratin secara yang sah atau sertifikat. Itu sampai sekarang pun belum ada. Belum ada kejelasan, Pak ya? Belum ada kejelasan. Inilah kami ini sudah merasa bukan lagi kami ini trauma buat kami. Jadi jangan sampai sudah adanya perusahaan ngabisin mata pencarian kami, teran dan sebagainya, ngabisin tanah-tanah kami. Jangan sampai IKN ini lagi yang membunuh kami. Menurut Bapak? Untuk sementara belum ada terbukti. Tapi katanya mereka sih pernah diperjuangkan. Tapi itu kan yang memutuskan itu menteri, bukan keputusan mereka. Mereka hanya bisa berjuang dan memohon. Itu alasan mereka, Pak? Ya, itu alasan mereka, maupun bupatinya, maupun camatnya, maupun lurahnya. Semua perangkat menyatakan gitu, Pak? Ya, begitu. Dan belum ada follow up sampai saat ini? Sampai sekarang ini belum ada. Tidak ada terrealisasi ya? Belum ada terrealisasi. Pak, izin. Biar bagaimanapun, kan IKN sudah jadi Nusantara, Pak. Sepaku sudah jadi Nusantara. Nusantara akan dipimpin seorang pemimpin yang namanya ketua atau badan otorita.
orang yang seperti apa yang diharapkan masyarakat lokal terkait tentang badan atau orang pemimpin otorita nantinya? Harapan kami kalau terbentuknya badan otorita yang bisa peduli dengan masyarakat kecil, masyarakat adat, masyarakat lokal. Itu harapan kami, siapapun dia. Yang penting dia bisa memperhatikan hak-hak kami, mengakui hak-hak kami, dan mengakui keberadaan masyarakat adat yang ada di Sepaku. Terserah siapa aja Pak ya? Terserah siapa Kan ada aja. 4 nama yang mencuat ini Pak. Salah satunya pernah juga Basuki atau yang biasa disebut Pak Ahok. Gimana respon Bapak terkait tentang masalah munculnya nama-nama di tingkatan nasional, tapi belum ada muncul nama-nama di tingkatan daerah kita atau Kalimantan Timur? Ya kita istilahnya apapun itu nanti ditentukan oleh pemerintah. Ahok itu memang kita percaya. Beliau jujur, tegas ya. Tapi kami khawatirnya kalau kami diperlakukan seperti di Jakarta, kalau bilang gusur itu yang kami khawatirkan. Kami masyarakat ini masyarakat lemah. SDM kami lemah ya. Finansial kami, ekonomi kami lemah. Jadi kalau kami dibuat tidak berdaya, maka itu yang kami tidak inginkan. Jadi kami punya harapan, kalaupun Ahok itu terpilih, dia harus tahu keberadaan kami. Adat istiadat kami. Itu harapan kami.